Assalamualaikum teman-teman, kita lanjutkan bahasan kita yang ketiga dari algoritma heuristic searching, yakni algoritma greedy. Nah, algoritma greedy ini merupakan algoritma based first search yang paling sederhana, di mana di algoritma greedy ini kita hanya memperhitungkan biaya perkiraan saja, tanpa menghitung biaya yang sebenarnya. Sehingga di sini nanti memungkinkan bahwa solusi yang didapatkan ini kurang optimal. Nah, kita akan coba selesaikan kasus puzzle seperti sebelumnya ya. Bahwa di sini saya punya puzzle 3x3 atau puzzle 8 dengan urutan initial state-nya adalah 142, 375, 608. Nah, di sini goal state kita adalah posisi kosongnya di atas, jadi 012, 345, 678. Ini tujuan kita posisinya seperti ini. Jadi bebas-bebas aja ya, nanti mau menentukan goal state-nya seperti apa. Yang penting inputannya seperti ini, output-nya seperti ini. Berapa langkah yang diperlukan dari initial state menuju goal state? Kemudian, nah di sini untuk mengubah posisi dari current state menuju state-state yang lain, kita dapat menggunakan operator ya, yakni kita lakukan operator up atau kita geser ke atas, kita geser ke kiri, ke kanan, atau ke bawah dari posisi kosongnya. Oke, nah di sini langkah yang pertama adalah kita perlu menentukan dulu fungsi heuristiknya. Nah, fungsi heuristik adalah perkiraan. Berapa sih perkiraan langkah dari initial state menuju goal state-nya? Nah, perkiraan langkah dapat kita lakukan dengan dua pendekatan ya tadi. Ini pendekatan H1 atau H2. H1 dengan menghitung posisi kotak yang salah. Nah, di sini yang salah adalah posisi 1, seharusnya ada di tengah sini. Posisi 4, dia harusnya di center. Kemudian posisi 7 ada di tengah bawah. Sehingga di sini H1-nya adalah 3 posisi. Kemudian H2, yakni jumlah langkah, kita bisa menggunakan pendekatan Manhattan Distance atau City Block Distance. Yakni kita hitung jumlah langkah yang diperlukan dari masing-masing kotak menuju ke posisi goal state-nya. Nah, karena tadi ada yang salah, yakni 1 ini posisinya harusnya di tengah sini, maka dia perlu geser 1 langkah. Kemudian 4 dia perlu ke tepat di tengah-tengah sini, berarti dia perlu turun 1 langkah. Kemudian 7 dia ada di bawah sini, berarti juga perlu 1 langkah. Sehingga nilai H2-nya pun kebetulan sama, yakni 3. Nah, kita akan gunakan algoritma greedy, di mana algoritma greedy ini idenya adalah pilih jalur yang optimum lokal. Selalu utamakan yang optimum lokal. Jadi kalau udah ketemu yang optimum, pilih. Ketemu optimum, pilih. Seperti itu. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Tadi initial state-nya seperti ini, kita ketemu nilai H1-nya adalah 3. Nah, karena posisinya ada di bawah sini, kita bisa memutar posisi kosongnya dengan operator up, left, ataupun right. Oke, kalau kita putar left, maka posisinya seperti ini ya. Dia switch dengan angka 6, maka posisinya urutannya menjadi 142, 375, 068. Sehingga di sini kita bisa hitung nilai current state-nya menuju goal state-nya. Ini nilai heuristiknya adalah dengan pendekatan H1 kita dapatkan ada 4 posisi yang salah. Kemudian kita coba dengan posisi right, kita tukar nih, geser ke kanan, berarti yang berubah adalah posisi 8-nya. Sehingga posisinya menjadi 142, 375, 680. Sehingga di sini kita cek fungsi heuristiknya, ada 4 posisi yang salah, yang saya warnai kuning ini.
Kemudian kita coba dengan operator up, maka 7 akan pindah ke bawah. Sehingga kita dapatkan di sini nilai fungsi heuristiknya adalah 2 langkah. Tinggal 2 kotak aja nih yang salah kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa pilih bahwa yang optimum ini adalah yang paling kecil karena tujuan kita adalah nanti mencari tebakan langkah yang paling cepat kayak gitu. Nah, di sini kita dapat nilai H1 yang paling kecil, ini 2. Sehingga kita pilih operator up. Maka, apakah ini adalah goal state-nya? Belum ya, karena urutannya harusnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini masih 1, 4, 2, 3, 0, 5, 6, 7, 8. Sehingga kita perlu gunakan operator lagi untuk menggeser mendapatkan new state-nya. Nah, langkah berikutnya kita bisa, karena posisinya di tengah, kita bisa pakai operator up, left, right, dan down. Kita geser ke atas dulu, kita tukar nih, dapat posisi 102, 345, 678. Maka di sini nilai heuristiknya, nilai H1-nya adalah 1. Kemudian kita bisa pakai operator left, berarti geser ke kiri, angka 3 yang switch, yang bergeser, maka kita dapatkan susunannya 142, 035, 678. Nilai H1-nya adalah 3. Kita geser ke kanan, berarti switch dengan angka 5. Kita dapatkan urutannya adalah 142, 350, 678. Nilai H1-nya adalah di sini yang belum tepat adalah angka 1, 4, dan 5. Jadi 3. Kemudian kita bisa putar ke bawah atau tukar ke bawah, yang geser adalah angka 7, sehingga kita dapatkan posisinya 142, 375, 608. Nilai H1-nya adalah 3. Nah, dari sini kita cek mana yang paling optimum, yakni yang H1-nya 1, karena dia paling kecil. Prediksinya paling kecil. Sehingga kita jadikan dia sebagai current state. Kita cek apakah dia udah goal state-nya, ternyata belum ya. Maka kita perlu turunkan lagi level di bawahnya. Nah, level di bawahnya kita cek di sini, kita bisa pakai operator left, right, dan down karena dia ada di atas, jadi cuma bisa gerak ke kiri, ke bawah, dan ke kanan. Kita coba dulu yang left. Maka posisinya menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di sini nilai H1-nya adalah 0 atau sudah ketemu goal state-nya. Nah, maka di sini pencarian kita sudah terhenti, keluar dari iterasi. Nah, kalau teman-teman mau lanjutkan di sini, mau cek nilai right-nya, dapat H1-nya adalah 2. Kalau pakai operator down, maka H1-nya dapat 2. Nah, maka kalau disimpulkan di sini, ada 3 langkah untuk menyelesaikan puzzle ini. Ya, ini teman-teman bisa putar dia ke atas, atau lakukan operator up, kemudian up lagi, kemudian left. Sehingga selesai, dapat sesuai dengan goal state-nya. Nah, lalu dengan pendekatan H2 seperti apa? Nanti teman-teman bisa selesaikan sendiri. Caranya seperti tadi, cuman bedanya adalah H2. Jadi kalau H2 tadi, posisi menuju tempat goal state-nya ini berapa, kayak gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Kemudian bagaimana kalau algoritma greedy ini kita gunakan untuk mencari rute terpendek? Misalkan nih, untuk mencari rute terpendek dari Tamrin Mall. Tamrin Mall ini adalah posisi yang dikasih marker ini. Misalkan di sini titik A menuju Taman Ria. Taman Ria adalah yang di sini.
yakni B. Nah, di sini ada beberapa jalur yang bisa dilewati. Nah, ini ada opsi yang sebenarnya ini jalur yang ditunjukkan oleh Google Maps. Kemudian ini opsi lainnya yang abu-abu ini. Kita misalkan aja ini ada beberapa simpul atau beberapa node yang bisa kita kunjungi. Ada A, C, G, D, E, F, dan H, serta B titik B. Nah, karena tujuan kita ke sini, maka kita anggap graf dia ini sebagai graf berarah. Kalau tadi di kasus sebelumnya generate and test TSP tadi grafnya tanpa arah ya, bebas, dia mau pindah kemana aja bebas. Kalau ini grafnya berarah, artinya satu kota hanya terhubung ke kota tertentu atau satu titik terhubung ke titik-titik tertentu. Nah, kita sudah pakai bantuan GPS untuk mengetahui estimasi jarak dari masing-masing titik atau masing-masing kota. Di sini estimasi jaraknya adalah dari A ke C itu 4, A ke G itu 9, dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu menghitung fungsi heuristiknya karena udah ada nilai estimasi jaraknya. Nah, lalu bagaimana menyelesaikan masalah ini? Bagaimana mendapatkan rute terpendek menurut algoritma greedy ini? Yang pertama adalah kita kunjungi semua satu node dari graph, kemudian kita ambil node yang dapat dikunjungi dari current state-nya. Kemudian kita cari, kita pilih mana yang lokal maksimum atau lokal optimum. Kemudian kita tandai node yang sekarang sebagai graph yang udah dikunjungi dan kita pindahkan lokal optimumnya ke yang telah ditentukan. Kemudian kita ulangi sampai kita ketemu tujuan atau goal state-nya. Nah, tadi tujuan atau initial state kita ada di A, goal state kita ada di B. Maka di sini kita mulai iterasi yang pertama, node awalnya adalah A. A punya cabang ke C dan ke G. Maka kita pilih atau kita tandai C dan G. Kita cek berapa jaraknya. Nah, di sini jarak A ke C adalah 4, C ke G adalah 9. Maka yang kita pilih adalah yang maksimum atau lokal maksimum. Karena tujuan kita adalah mencari rute terpendek, maka kita pilih titik C. Nah, current state-nya kita pindahkan sebagai C. Apakah C ini adalah goal state kita? Nah, karena tujuan kita adalah mau pergi ke B, maka dia bukan goal state. Maka kita lanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, yang udah pernah kita kunjungi, kita simpan ke dalam memori. Kemudian dari C, kita bangkitkan cabangnya atau mana sih yang memungkinkan bisa dikunjungi oleh si C. Yakni bisa ke arah node D dan node H. Nah, di D kita dapat jalur 6H12, berarti lokal maksimumnya adalah D. Maka current state-nya kita pindahkan ke D. Kemudian karena D bukan solusi, maka kita masuk ke iterasi berikutnya. D punya cabang cuma satu, yakni ke E, maka mau nggak mau dia adalah lokal maksimumnya. Kita pindahkan ke E. Karena E bukan solusi, maka turunkan cabangnya. E terhubung hanya ke F. Apakah F solusi? F bukan solusi, maka kita pindahkan current state-nya ke F. Kemudian kita bangkitkan jalur berikutnya, yakni F punya cabang ke B. Apakah B solusinya? Ya, B adalah yang terakhir, atau B adalah daerah tujuan kita, sehingga iterasi berhenti. Maka di sini jalur yang kita dapatkan, jalur terpendek dari A menuju B,
dari algoritma greedy ini adalah A, C, D, E, F, B. Dengan total jaraknya adalah 4 plus 6 plus 7 plus 8 plus 5 plus 5 sama dengan 30 satuan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah solusi yang ditemukan oleh algoritma greedy ini adalah solusi yang optimal? Nah, ternyata algoritma greedy ini tidak ketemu solusi yang optimal ya. Karena ternyata ada jalur yang lebih baik, yakni teman-teman bisa memilih jalur A, G, E, F, B dengan panjang lintasannya A, G, E, F, B. Ini panjang lintasannya adalah 9 tambah 6 tambah 8 tambah 5. Ini sejumlah 28. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena tadi ya, algoritma greedy ini memprioritaskan optimum lokal, sehingga tidak mencari optimum secara global. Nah, cocoknya untuk apa? Sehingga kalau memang dia belum tentu dapat solusi yang terbaik. Nah, di sini biasanya digunakan untuk pencarian yang sifatnya real time atau game kayak gitu. Jadi kan kalau game itu yang penting gerak cepat dulu gitu kan. Gerak cepat dia dapat solusi lokal maksimum. Meskipun nanti hasil akhirnya belum tentu itu solusi yang paling bagus. Atau sesuatu yang sifatnya real time kayak gitu, yang fluktuatif kayak gitu. Nah, berikutnya nanti ada algoritma yang keempat. Algoritma keempat ini untuk memperbaiki ya algoritma greedy, menyempurnakan algoritma greedy, namanya adalah algoritma A-star.